juga. Ngeliat dari draftnya mungkin masih terbilang hero-hero yang berkutat di bagian situ aja. Belum ada yang special case juga. Tapi ngelihat dari Falcon dan juga tim Spirit kedua, tim yang mungkin kalau dibilang lebih panas tim Spirit sih. Karena kemarin mereka bermain. Ya, mereka udah bermain, tapi Falcon yang paling banyak mendapatkan hasil dari seluruh pertandingan yang sudah dilalui kemarin malah. Oke, kita melihat draft yang cukup equal, tapi jangan lupakan kalau misalnya kalian ini wajib banget menyelesaikan semua quest aktif selama event berlangsung. M6 pas telah hadir, Lim. Ini dia. Terlihat ya, kalian langsung bisa claim skin Cloud ketika kalian pertama kali beli. Nah, kalau misalkan kalian udah kelarin quest-nya, nanti bisa dapat skin Cloud versi yang kedua. Dan gue penasaran sih sebenarnya Ji, kalau ngomongin tim Spirit ya kemarin. Kebetulan kita juga kan yang nge-cover tim Spirit kemarin. Betul sekali. Early game-nya sih Ji, yang bakal jadi tanda tanya juga nih. Apakah masih sama? Tapi kurang lebihnya ada sedikit perbedaan. Dan kalau ngomongin soal Falcon, gue mungkin nge-spotlight sedikit ke Royal Milk nih. Oke. Yang kemarin dapat beberapa ini juga sih. Untuk aksinya tuh kayak selalu inisiasi, selalu bisa dapetin target yang mahal. Mungkin perlu diapresiasi juga dan mungkin kalau dari tim Spirit perlu diwaspadai nih aksi dari Royal Milk. Karena kali ini juga dengan emblem fighternya. Povius emblem fighter pakai Rapture bahkan. Di Waduh, talent pertamanya dia mau cari damage strategi. dia benar-benar tidak mau tunggu lama lagi, Lim, untuk team fight. Dan dia benar-benar menargetkan backline-nya. Sedangkan ini terlalu banyak frontliner untuk para pasukan dari tim Spirit. Even jungle-nya aja. Ini bermain untuk di close combat loh. Dengan kondisi saat ini. Mau nggak mau dari Royal Milk. Ini bisa menjadi badan. Entah jadi korban. Atau akan tumbang sia-sia. Tapi yang pasti karena dia flicker Ji, dia punya escape dan lihat Turtle langsung setup. Oke, Turtle coba di-setup oleh para pasukan dari tim Spirit. Mereka mencoba untuk mendapatkan Turtle pertama. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan di games kemarin. Dan berhasil mendapatkan Turtle pertama. Early game mereka agak cukup landai. Membuat para pasukan dari tim Spirit mendapatkan point kill kembali dari Kid Bomba. Mendapatkan Dix yang tumbang di jungle para pasukan dari tim Falcon Esports. Gak boleh merespon. Mereka harus mundur. Mereka harus disingkir dengan damage yang terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Spirit. Hampir saja mendapatkan 2 point kill kembali dari Royal Milk. Again, versus everybody. Dengan flicker for defensive. Tapi kerugian yang sangat mahal dari Royal Milk. Pertanyaan aku satu, Lim. Kenapa Royal Milk masuk? Itu dia, mereka mau coba cari pertukaran. Gak bisa harusnya. Itu dia, dan ini debut pertama kali Hiko menggunakan Bruno loh. Menjadi hero keempat nih untuk Bruno dari Hiko. Sepanjang M6 berjalan. Memang sih dari kemarin Hiko juga, atau tim Spirit bisa dibilang, dia tipikal yang ngelepas Bruno dan adu rata-rata dengan Granger, dengan Batrix-nya. Tapi kali ini Hiko dengan Bruno-nya, gue cukup penasaran sih. Seperti apa nih untuk Bruno-nya Hiko sendiri. Karena memang ngomongin Hiko, pool hero-nya tuh terlihat lah. One, Batrix, Granger, dan juga Bruno. Makanya nggak banyak. Itu aja, cuma maksimal bisa dibilang. Kayak dia tahu banget nih cara memaksimalkan hero-hero tersebut. Oke. Tapi kali ini, di mana para pasukan dari tim Spirit, mereka udah mulai coba megang early game-nya. Mereka ini coba untuk tidak mau terlalu engage di awal. Karena melihat kondisi dari Hiko ini, juga masih punya waktu untuk melakukan farming terlebih dahulu. One shot, kemarin kita lihat kondisinya, dia berapa kali untuk terkena first blood dan bahkan tumbang berkali-kali. Yang gak jelas, yang unnecessary move. Dan akhirnya sekarang dia sadar akan hal tersebut, dia tidak mau terlalu team fight. Mungkin di sini adalah kesempatan tim Spirit punya power yang besar. Kenapa? Karena dia nggak lawan regional atau serumpun yang memiliki the whole team fight yang sangat kuat seperti Indonesia ataupun Malaysia. Yang agresif ya. Yang agresif. Agresif dari awal bisa dibilang. Tapi ngelihat dari one shot juga memang sih. Mungkin sekarang lebih tahu aja power spike-nya dan Dax. Dex kali ini akan coba dihajar oleh seorang Kid Bomba. Bahkan Spear of Alpha 4 defensif mau tidak mau harus dikeluarkan oleh sosok dari seorang Dex. Menandakan ketertinggalannya dia ketika di turtle yang kedua nanti. Tapi ngomongin turtle juga nggak langsung di setup ya. Beda banget nih sama turtle yang pertama. Lebih ke clear dari pattern jungle-nya dulu untuk one shot. Tapi sama halnya ya, kalau lihat Dax juga yang dia nggak mau buru-buru. Apalagi ngeliat tim fight di turtle pertama tadi agak berat sebelah nih. Dipegang sama tim Spirit. Tapi tetap kontes akan terjadi dimulai oleh Kid Bomba. Oke, Kid Bomba seperti biasa akan coba untuk membuka vision di arah rumput. Sedangkan para pasukan dari tim Spirit hanya coba untuk melakukan sedikit buying time. Mereka udah memberikan informasi para pasukan dari tim Falcons. Udah mulai menuju ke arah low turtle yang pertama kali ini akan dilepaskan oleh tim Spirit. Dan turtle yang kedua, Falcon gak mau lagi kelepasan. Jadi pertukarannya agak cukup adil. Jadi Falcon setidaknya punya kesempatan untuk mendapatkan dua turtle. Hiko di depan sana seorang diri. Flicker telah dikeluarkan tapi stakingnya masih gagal. Sao di depan sana tidak ada lagi perlindungan para pasukan dari tim Spirit. Masih belum punya damage.
cukup besar dari Bennett. Terakhir keluarga oleh seorang Benny. Berhasil mendapatkan satu poin Witnya? tapi ternyata Dex dengan jungle. Pertukaran ini tidak adil. Romer ditukar dengan jungle. Kerugian melimpah untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Apalagi ngeliat mid lane nih, Kit Bomba, revitalize ke trigger. Otio sengaja supaya masuk lebih dalam. One shot. Tapi karena one shot is coming. Flicker body defensive tidak bisa membuat Royal kali ini bisa selamat karena damage-nya terlalu burst dan hilang dengan instan. Ya, pergerakan dari one shot yang sangat-sangat berbeda dari hari yang kemarin, evaluasi yang dijalankan tim Iya, Spirit bagus. begitu baik. Bahkan pertukarannya, turtle yang didapatkan oleh Falcon seakan tidak berguna, Ji. Ya bukan hanya tidak berguna, seakan tidak ada satupun impact yang berhasil dari turtle tersebut. Invasi, engage di area gold lane tidak ada. Di EXP lane mereka kalah, mid lane-nya hampir jebol, goldnya tertinggal. Sia-sia total malah rugi. Dan kill-nya pun terlihat banget nih. Tadi 2 kill setelah turtle yang kedua diamankan oleh Falcon, itu unggul banget langsung dari tim Spirit. Dan gue suka sih pergerakan dari Sawo yang selalu memantau nih pergerakan dari Hiko. Udah nggak bisa sendiri lagi. Satu Glorious Pathway aja, itu udah langsung nge-batch flicker di fight sebelumnya kan. Iya betul. Sekarang nggak ada flicker, kayaknya Glorious Pathway bisa dapetin kill malah. Dan ini ngomongin ke arah turret ya. Kalau kondisi dari Falcon Esports ini tidak benar-benar mempertahankan turret tengah mereka, mereka akan hilang vision banget. Karena ward yang pertama ini kemungkinan besar akan di tangan dari tim Spirit. Dan tim Spirit dari kemarin, pattern yang sangat terlihat dengan sangat jelas adalah ketika dia berhasil memegang momentum, mereka tidak akan melepaskannya, Lim. Sedikit pun. Walaupun kemarin ya early-nya agak sedikit sulit, tapi tetap bisa untuk balikin. Ada aja momennya. Turtle ketiga dimulai dan setup dari Falcon dimulai terlebih dahulu. Dan itu dia di mana Royal Milk di depan sana mencoba untuk melakukan distraction para pasukan dari tim Falcon Esports berhasil mendapatkan 2 turtle. Turtle pertama dilepaskan, direlakan, tapi 2 dan 3 turtle selanjutnya mereka tidak akan melepaskan. Ini membuat goldnya agak cukup sedikit terkejar. Mungkin kalau melihat dari tim Spirit, mereka dengan keuntungan 1 turret di arah bottom lane, ini cukup sekali sih untuk membawa Lord pertama di tangan mereka. Glorious Pathway, menjaga seorang Hiko, tapi tanpa ada follow, dengan damage berhasil mendapatkan Sawo, tapi damage terlalu besar yang diberikan oleh seorang Benny. Dengan Bennett yang dimiliki, mereka memilih untuk disengage, tidak mau terlalu terburu-buru, dan informasi yang bisa didapatkan saat ini adalah tidak ada Glorious Pathway. Ya, Malefic Gun udah langsung jadi juga nih untuk Benny. Item kedua berarti ya. Blade of Despair, Malefic Gun. Range-nya ada, damage-nya ada. Ini memang jadi enak banget dan dia nggak perlu pakai banyak senjata, Ji. Cukup banget. Ini biru mungkin sometimes karena Rainer, Wesker-nya bisa dihilangkan dulu untuk sementara waktu kecuali mau trapping. Hampir dapetin turret juga. Kit Bomba, dia bukan tipikal yang bisa clear cepat juga untuk Hilda. Ya, dia benar-benar adalah salah satu hero yang bisa targeting ke arah seorang Benny ketika nanti ada Blade Armor. Karena itu yang dibutuhkan. Ya, Berserker Fury. Oke. Mungkin kalau ngelihat dari Bruno, template itemnya memang ada di 3 item tersebut ya. Dari Husklow, Berserker, dan juga Malefic Gun. Tapi ngelihat dari Beatrix, mungkin power dari 2 itemnya masih diunggulin sama Beatrix nih. Dia punya range yang lebih jauh dan damage yang lebih pasti. Oke, tapi para pasukan dari tim Spirit, mereka kehilangan 1 turret di arah top lane. Ini membuat mereka cukup adil dari kehilangan turret. Tapi para pasukan dari tim Spirit bakal harus dipukul mundur ke arah belakang. Disengage kembali terjadi Sunset Lover. Dengan flicker yang sudah dikeluarkan ini akan menjadi sebuah bahaya. Munculnya dia di map menuju ke arah Lord yang pertama nanti ini akan merugikan sekali. Ya, masalahnya lagi-lagi Glorious Pathway ini, Ji, masalah terbesarnya. Ngebait flicker dari Sunset Lover sekarang. Memang Hiko masih ada, tapi ya mid lane ini bakal jadi target. Mid lane menjadi target utama, tapi depan sana para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan 1 poin kill seorang Dax. Minual dari bottom lane, pertukaran turret tanpa ada pertukaran lagi. PX7. Sedangkan adanya PX7 hampir tumbang dengan flicker yang dimiliki sekalipun. Para pasukan dari tim Spirit memasang dengan flicker, masih ada Crimson Beacon. Jadi nggak terlalu bermasalah, masih bisa selamat. Sedangkan Hiko ini nggak boleh tertrigger. Ingat, memang terlihat Royal Milk tidak terlalu mendominasi. Tapi lihat gimana caranya Royal Milk untuk bisa melakukan sebuah damage targeting yang sangat tepat ke arah seorang Hiko. Wah, cepet banget langsung setup juga. Mereka sadar nih PX7 akan recall dulu, akan isi darah dulu. Mereka nggak mau buang momen tersebut dan langsung ditarik untuk Lordnya. Walaupun belum di-commit. Hiko di depan sana free menuju ke arah seorang Sunset Lover, masih ada Winter Crown gratis dengan Deadly Catch berhasil menyelamatkan Sunset Lover, kata tidak. Tapi Kid X pertukarannya dengan sosok seorang Sunset Lover masih tidak cukup unggul. Dengan di depan sana para pasukan dari tim Spirit, mereka merelakan 3 poin kill yang harus mereka dapatkan. Ditukarkan dengan 1 Lord saja. Harusnya cukup adil. Cukup adil juga. Harusnya free banget dan ya kalau ngeliat dari kondisi darah teman-teman Falcon ini nggak bagus untuk setup juga. Dan ya free. Lord pertama untuk tim Spirit. Mereka bisa pakai Lord ini seenggaknya untuk ngebongkar mid lane-nya dulu nih. Untuk menangin visionnya mereka. By the way Hiko di item ketiganya nanti mungkin dia akan lebih berani. Gameplay dari Hiko, tipikal dari Hiko.
itu kuat banget untuk poke damage. Tapi lihat Kid Bomba juga bisa nanti bisa diberikan oleh seorang Beatrix. Iya. Jadi dia juga tidak akan terlalu lama di belakang sana. Apalagi kalau misalnya Beatrix tiba-tiba dia akan menggunakan si Halberd. Iya. Iya kan, itu akan mempengaruhi sekali permainan dari para pasukan tim Spirit. Tapi Lordnya ini loh masalah besar ini, Ji. Wah gila sakit banget bos. Sakit. Lordnya memang masalah besar untuk tim Falcon, tapi selama masih ada Beatrix, mereka masih punya clear min dengan sangat cepat, Lim. 3 lane ini yang bakal jadi masalah. Dan lihat, Lord Pathway. Oke, Glorious Pathway ini ditambah dengan Deadly Cage. Lumba-lumba berjalan di depan karpet merah, berhasil diberhentikan oleh tim Falcon Esports. Tapi lihat rotasi yang terjadi. Tidak akan ada lagi tim Falcon Esports yang bisa melakukan rotasi dengan sangat lancar. Mereka nggak punya power split push. Ya, nggak ada yang bisa pegang laning jauh lah bisa dibilang ya. Alpha bukan tipikal yang kita bahas tadi. Inner turret di bagian bawah bisa dibongkar, midnya juga akan terbongkar dengan sendirinya. Karena mereka harus fokus dulu. Mereka harus clear Lordnya sekarang juga. Daripada nanti ada wave minion lagi di detik 10 kan. Itu bakal jadi bahaya juga. Atas bisa di follow dan total berarti semua inner turret nih bisa dihancurkan. Semua yang secara bisa dihancurkan. Mungkin bisa dibilang keuntungan yang dimiliki dari tim Falcon Esports satu-satunya adalah sentry yang terbuka nantinya. Paling itu doang. Sisanya rugi dan si Halberd seperti yang sudah kita duga. Sudah akan coba di tangan dari Beatrix karena mereka sadar akan ditempel Beatrixnya sama seorang Hilda. Iya, ya. Sudah pasti. Rata-rata si Halberd, Husklow nanti. Dan kalau memang masih perlu defensif dia bisa pakai Rose Gold juga. Tipikal dari itemnya Beatrix sekarang lumayan semi attack speed lah bisa dibilang. Untuk yang ngemukul mundur tadi. Frontliner kayak Kid Bomba. Tapi damage-nya tetap akan ada karena tadi Blade of Despair di item pertamanya ini udah ngejawab semua. Dan Blade of Despair juga untuk one shot. Wah ini Crab Claw Cannon. Kalau yang pantulannya kena Benny, kayaknya sisa seperempat sih darahnya. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi critical, bar. Itu. Jangan sampai juga ini para pasukan dari tim Spirit ini juga mereka lengah. Kenapa kok bisa bilang lengah? 2000 gold defense ini, ketika musuhnya ada Beatrix sama ada sosok seorang Popheus, ini chance untuk bisa balik ini besar sekali. Iya, atasnya muncul. Dan langsung ditabrak. Langsung show depan sana Glorious Pathway for defensif, tapi nampaknya para pasukan dari tim Spirit, mereka sadar untuk memancing seluruh trigger disiplin apapun dari mulai Flicker, Glorious Pathway, Revitalize kalau perlu. Ketika nanti tim fight menuju di Lord yang kedua, mereka ingin memastikan Falcon tidak siap akan hal tersebut. Ya, keunggulan dari spellnya udah jelas lah ya. Atau apalagi dari skillnya nanti. Tapi kalau ngomongin kontes, kayaknya masih bisa dikontes sih. Mereka bawa Alpha juga kan, mereka bawa Popheus juga. Lumayan pede harusnya. Untuk frontlinernya cukup, untuk damage dari belakangnya juga ada. Yang penting jangan sampai ada pertukaran yang rugi kayak tadi. Kalau memang seandainya pilihannya ada di defense, ya udah defense gitu kan. Jangan lupakan, ini perwakilan dari region mereka masing-masing tersisa satu. Hanya satu dan hanya bertahan kali ini, Lim. Jadi udah gak ada lagi kesempatan yang selesai dari Best of 5 ini. Jangan lupa juga eliminasi. Ini bakal terjadi ya di match ini. Mau tidak mau suka. Waduh! Suka. My God. Itu Ini PX7 juga gak boleh sembarangan untuk berada di garis depan. Depan sana Kid X bakal menuju ke seorang Hiko. Meanwhile dari seorang Royal Mid coba melakukan sedikit cutting tapi Deadly Cage menyelamatkan para pasukan dari tim Spirit. Tampaknya Royal Mid defensif dari Flicker telah keluar. Trigger yang sangat mahal. Meanwhile para pasukan Crimson Bacon one last hit. Tendangan dari ECCA berhasil mendapatkan satu buah point kill yang sangat mahal yaitu PS7 bahkan Crimson Bacon dengan absolute damage tidak bisa mempertahankan dirinya. Meanwhile, para pasukan tim Falcon Esports kembali merelakan Lord yang kedua free dan possibility untuk endgame ketika mereka terculik satu persatu ini bisa terjadi. Ya, jangan lupa ya banyak sekali kemarin kejadian di menit 12 ke bawah bahkan dengan wipe out atau tersisa 1, tersisa 2 itu ternyata nggak bisa di defense. Apalagi sekarang Hiko udah dikasih ke arah orange buff. Tidak pernah menggunakan Bruno sama sekali sepanjang M6. Tiba-tiba muncul dan Brunonya ini membawa dampak yang sangat-sangat positif ke arah tim Spirit. Bukan hanya dari DPS pasti yang selalu ada. Tapi sekarang dengan range yang jauh juga mereka. Tim Spirit siap untuk menabrak base dari Falcon Esports. Oke, lihat para pasukan dari tim Spirit. Mereka berhasil mendapatkan satu base secara bottom lane dan tanpa ada clear dari Lord yang sangat cepat membuat tim Spirit mereka mengandalkan lagi Super Wave yang akan berjalan. Super Wave yang masih menuju ke arah base secara mid lane. Dan para pasukan dari tim Spirit terlalu sakit. Damage yang dibendung para pasukan dari tim Falcon mereka nggak boleh team fight. Mereka disengage, mereka harus disengage. Kalau mereka team fight dan mereka paksakan terus seperti ini nggak akan baik dan mereka kemungkinan besar akan ter-wipe. Dan susah banget sih kalau ngomongin Hiko yang nge-DPS turret under protection kayak gini akan lama banget dan akan susah banget. Apalagi power clear-nya nih cepet banget. Memang mid-nya nggak bisa clear, tapi MM-nya bisa, Ci. Ya tapi lihat ini tendangan dari Eropa Timur membuat para pasukan dari tim Spirit berhasil mendapatkan best turret di arah top lane. Kid Boba, distraction yang dilakukan. Bahkan Benny sekalipun tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Glorious Pathway
untuk menuju ke seorang Hiko. Bahkan kalau dia memancing tim fight, tim Spirit hanya bisa merespon, dan itu adalah keuntungan tim Spirit. Ya karena dengan adanya Sawo, dengan ada Belleric, dengan ada Deadly Catch di sana, itu punya 2 skill dari tim Spirit yang bisa melakukan disengage, Lim. Ya jelas banget, dan gak boleh dikasih free Hiko-nya. Dia ngehit tadi best start dengan nyamannya, dengan outrange-nya juga. Dibalas Benny. Dia langsung pakai Bennett-nya juga tadi untuk hampir dapetin kill ke arah one shot. Dan sekarang mulai keluar dari base-nya. Falcon Esports mereka harus ngebuka zonanya. Mereka harus kasih tahu ini adalah teritori pertahanannya mereka. Gak bisa sembarangan ditabrak, gak bisa sembarangan di-invade. Bloodwing juga udah jadi. PX7 seenggaknya dia punya shield. Yang dimana shieldnya ketika hilang ada movement speed tambahan bisa kabur dari Hiko mungkin. Hiko ini benar-benar melengkapi dari tim Spirit sih kalau menurut gue, Lim. Dengan frontlanernya mereka yang benar-benar sustain. Lihat di garis depan sana Kid Bomba benar-benar menjadi trigger para pasukan dari tim Falcon. Kid Bomba selalu membuka badan. Kid Bomba selalu menjadi trigger. Kid Bomba selalu menjadi target kalau bisa. Karena dia ingin menghilangkan target para pasukan tim Falcon terhadap seorang Hiko. Dan gue suka sebenarnya Immortal sih pilihan itemnya, Ji. Iya. Dia tahu nih kayak mungkin dia nggak akan bisa tahan damage-nya lama-lama. Even itu pakai Revitalize, dan Sawo pun sama dengan Immortalnya. Dia cukup pede akan ada di bagian depan. Wind of Nature ternyata item yang dipilih oleh Hiko. Match up terhadap Benny. Askla udah jadi, dan item terakhir mungkin larinya ke arah Wind of Nature juga untuk Benny. Biar ada kondisi 1v1 situation nanti yang setara. Rose Gold bahkan full item Hiko. Kali ini lumayan berbeda karena dari tim Spirit one shotnya pun udah hampir full item. Tapi Lord masih berani di kontes. Wah, ini berani banget sih para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka pede dengan ada Spear Alpha dan juga dengan adanya Retribution dari Dex. Tapi lihat Royal Milk dibuat Hiko tidak bisa mendekat sedikit pun. Pasif trigger adanya yang dimiliki seseorang. Royal Milk akan tidak keluar dan dia bisa tumbang terlebih dahulu. Dan mau nggak mau, Lim, kalau dia mau all in, mencoba menuju ke arah sosok seorang Hiko, flicker satu trigger satu-satunya yang bisa membuat Hiko ke distract. Tapi masalah Hiko-nya juga punya flicker nih, Ji. Ya nggak masalah karena ada Glorious Pathway di arah belakang sana. Itu dia. Dan distraction dari Kid. Udah terlihat, Kid. Terlihat langsung ada Glorious Pathway menuju ke arah belakang Hiko. Lihat, flicker power defensive di seorang Sunset Lover. Sedikit terlalu terburu-buru, nampaknya trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Sunset Lover. Padahal menurut aku tidak harus menuju ke arah flicker sih. Iya. Itu malah membuang-buang source skill dan merugikan tim Spirit. Kan dia menghindari burst damage Beatrix sih, Ji. Takutnya nggak sempet juga nanti dan ngebuang pasif. Mungkin bakal bahaya banget. Lord Dance ini bagus banget, dan lihat Royal Milk. Royal Milk selalu kita lihat menjadi sebuah trigger di sana dengan damage yang terlalu besar dari seorang Bruno. Hiko tidak terpegang sama sekali, mereka belum bisa menemukan jawaban terhadap seorang Hiko. Dan kalau misalnya Royal Milk terus seperti ini, dia hanya terpoking aja. Mau gak mau dia flicker ke arah belakang, kalau memaksa tapi dengan Glorious Pathway dibuka terlebih dahulu, memilih untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Spirit fokus ke arah Bawahnya Show. Bawahnya Show menandakan World Free di menit yang ke-18. Ya. Tapi kayaknya tadi belum di-reset sih, Ji. Sama belum evolve. Iya, jadi karena belum di-reset, belum evolve hitungannya. Dan balik lagi, ketika bawahnya muncul tadi dari Falcon Esports juga mereka langsung mundur. Mereka sadar, oke nggak bisa dipaksa untuk Lord ini. Pressure dari super minion di bagian bawah juga terlalu dahsyat. Jadi pilihan mereka adalah defense sekarang. Balik lagi ngomongin defensif, mengandalkan Benny. Kayaknya Benny hilang selesai game ini. Iya, kalau nggak ada high ground defender. Tapi lihat di sana Hiko-nya tidak tersentuh sama sekali. Target utama mereka, dan lihat Benny poking damage di depan sana, mau nggak mau dengan Bandit yang harus clear dengan sangat cepat di mid dan juga di bottom. Para pasukan dari tim Falcon Esports, mereka standby opposition. Mereka coba untuk melakukan clear, Bandit Rage harus ditahan. Gak boleh terlalu buka, terlalu dini. Karena clear minion di arah top lane menjadi target utama dari seorang Benny. Lihat, dengan damage physical dari Benny, clear yang sangat cepat. Tapi ini lihat, Royal Milk mau gak mau harus memaksa menuju ke belakang. Target utama mereka seorang Hiko. Dengan Winter Crown gratis, tapi das tetap hilang dua. Ini bencana! PX7 menjadi target utama dari seorang one shot. Meanwhile, para pasukan dari tim Spirit, mereka kehilangan serang Hiko. Dengan immortality yang pecah, PX7 berhasil menukarkan dengan sangat mahal. 2 point kill dari tim Spirit. Ini mahal dan worth it berbanding dengan 3 point kill dari Falcon. Kenapa? Pertama dia bisa defend base, dan kedua mereka kehilangan Hiko dan juga Sunset Lover. Itu dia masih bisa bertahan Falcon Esports. Immortal. Membuang banyak sekali source tadi, termasuk Immortal juga. Dan ngelihat dari Sawo dan juga Kid Bomba, ini dua hero yang sebenarnya keras banget. Nggak bisa untuk langsung di instant burst oleh keduanya, PX7 ataupun Benny. Tapi coba. Wih, mereka memaksa. Mereka memaksa, oh my god, ini bencana! The Spirit! Seluruh pemain yang ada di M6 World Championship memaksakan kemenangan yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan. Tapi ternyata semuanya lancar sesuai on the track dari tim Spirit. Ya. Game pertama.